He's coming soon.
ini. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam aser kitsanu bemisotai lebanim. Yesim ka Elohim ke Efraim bagaimana sih Yesim Elohim ke Saralif Karahel ya. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ini ke dalam tanganmu. Biar mulai sejak dari masa kanak-kanak masa kecil menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita dan sejahtera berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasai dalam pikiran kami, berbicara ya Ruach Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Anak-anak sekolah sahabat bisa naik ke atas sama Kak Rio, ya. Anak-anak sekolah sahabat bisa ke atas sama Kak Rio, ya. Ikut Kak Rio ke atas. Oke, anak-anak sekolah sahabat semuanya bisa ikut ke atas sama Kak Rio. Terus pintunya ditutup. Ya, kita akan kembali dengarkan daftar Elohim kita kali ini, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Tuhan, kita itu sangat istimewa. Ya, saya ucapkan Kak Sameah Pesah 14 Nisan 5781. Jadi Pesah tepat hari ini. Ya, sampai nanti jam 6. Nah, nanti jam 6 sudah memasuki Hamatsah atau roti tidak beragi. Jadi ibadah kita saat ini nanti akan agak lewat sedikit sampai Hamatsah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita memasuki Pesah tahun 5781. Jadi ini salah satu kalender atau penanggalan tertua di dunia. Karena yang lain paling baru 2000 sekian, saudara. Tetapi Ibrani sudah sampai 5781. Artinya sudah sampai ke penghujung dunia atau akhir zaman, saudara. Hari ini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul daftar Elohim kita kali ini, yaitu saya memberikan judul Melech Olam Hu Gualenu. Apa itu Melech Olam Hu Gualenu? Yang artinya adalah Raja kekal adalah penebus kita. Jadi satu kebanggaan bersyukur kita ini dibeli dan ditebus oleh Raja yang kekal. Artinya kekal itu selamanya, tidak terbatas, tidak diukur dengan waktu, saudara. Nah, kita bersyukur dipilih, bahkan kita ditebus atau dibeli oleh Raja yang kekal. Melech Olam Hu Gualenu. Melech Olam juga bisa diartikan Raja dunia, Raja yang menguasai seluruh dunia, yang menebus kita, yang membeli kita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Pesah kali ini, saudara, Pesah adalah momen penting bagi umat manusia. Karena bukti kasih Elohim untuk menyelamatkan umat manusia, saudara. Jadi ini buktinya. Jadi Pesah ini hari raya yang sangat penting. Jadi hari raya yang sangat penting. Kenapa? Karena di hari raya Pesah ini justru umat manusia itu diselamatkan oleh Elohim. Itu kenapa? Karena bentuk kasihnya. Seharusnya kita ini berdosa, harusnya menanggung sendiri dosa kita itu, saudara. Tetapi Bapak Yahweh mau turun ke dunia, mengorbankan dirinya dalam wujud manusia, Yeshua HaMashiach. Untuk apa? Menyelamatkan saya dan saudara. Kalau kita sudah diselamatkan, nggak perlu lihat lagi yang di belakang. Nggak perlu lihat lagi dosa, kesalahan kita yang ada di belakang. Sekarang kita lihat ke depan, melihat, memandang Yeshua HaMashiach. Amin. Semua orang mengalami yang namanya dosa dan salah. Tetapi saat kita sudah dibeli oleh Yeshua dengan darah yang mahal, tinggalkan semua itu. Kita masuk bersama dengan Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi saudara, Pesah ini momen penting bagi umat manusia. Coba kalau nggak ada Pesah,
kita akan berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri kita. Coba, sanggup gak kita sudah? Setiap kita berdosa, kita harus mengambil domba atau kambing atau burung minimal untuk dikorbankan, untuk menebus, untuk menyelamatkan kita, saudara. Untuk korban. Kalau nggak ada Yesua. Nah, bukti kasihnya Yesua itu, saudara, kasihnya Bapa Yahweh. Makanya dikatakan Kiho kahaf Elohim et haolam at kinatan et beno yekido lemaan lo yobat kol elayim kal kaye olam. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu bentuk kasihnya, saudara. Bentuk kasihnya yang luar biasa. Kita akan lihat. Yesua HaMasyiah adalah domba Pesah yang sempurna atau yang tamim. Kalau dulu Pesah zaman dulu di Mitsraim, saudara, yaitu adalah orang Israel mengambil domba atau kambing. Ini saat ada di Mitsraim. Saudara, sebelum mereka keluar dari Mitsraim atau Mesir, mereka mengambil kambing atau domba. Dan kemudian domba itu berumur 1 tahun. Dan pada tanggal 14 bulan pertama bulan itu, yaitu bulan Nisan, saudara, atau Abib zaman dulu, kalender yang kuno, ya, bulan Nisan, dia dipotong. Kemudian setelah dipotong, darahnya dioleskan ke ambang pintu kanan, kiri, dan atas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai tanda, makanya membentuk huruf Tau, artinya tanda, saudara. Sehingga dengan darah itu, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh, orang bisa selamat. Dan saya yakin pasti tepat tanggal 14 Nisan. Makanya kenapa saya selalu membuat acara Pesah, itu karena ini pas bertepatan dengan Sabat. Saya nggak buatnya malam. Coba kalau ini jatuhnya ini hari Rabu, pasti saya buatnya Selasa malam, saudara. Tapi karena ini Sabat sekaligus Sabat, saudara. Apalagi situasi pandemi seperti ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya yakin bahwa Yesua itu menggenapi setiap dapat Elohim. Pasti Yesua pun itu disalib tanggal 14 bulan Nisan. Amin. Dan itu menggenapi. Sehingga kenapa kok kita merayakan? Karena kalau kita merayakannya nanti malam, saudara, Yesua perjamuan berarti Yesua disalibnya besok tanggal 15 Nisan. Sudah amat sah, saudara. Saya yakin ini penggenapan kitab suci. Tetapi kalau di Israel memang nanti malam. Karena apa? Karena ambil domba dulu dipotong baru perjamuan. Tetapi kalau kita mengikuti Yesua, perjamuan dulu baru Yesua disalib. Amin. Ya, itu sudah saya sampaikan semalam, saudara. Nah, Yesua HaMasyiah ada domba Pesah yang tamim, yang sempurna. Domba yang sempurna, saudara. Artinya tidak bercacat celah domba itu. Saya beri judul Dafar Elohim kita kali ini, yaitu Melech Olam. Perhatikan ya, kata Melech Olam itu artinya raja yang kekal, atau raja dunia, raja yang menguasai seluruh alam semesta, yang menguasai seluruh dunia. Kita akan lihat dulu, siapa itu raja yang kekal ini, saudara. Melech Olam itu siapa? Kita akan lihat, saudara. Di dalam kitab 1 Timotius atau 1 Timoti pasal 15, 6 ayat 15, saudara. 1 Timoti 6 ayat 15 dikatakan demikian dalam Elohim. Asar beito yang enu ham forak ham sel ham yahid meleh ham lahim wa adoni ha adonim, yang artinya yang pada waktunya sendiri dia akan menunjukkan penguasa yang terberkati dan satu-satunya, nggak mungkin ada yang lain. Jadi cuma satu-satunya, satu-satunya raja segala raja. Raja banyak di dunia, tapi raja segala raja cuma satu, saudara. Amin. Dan Tuhan dari segala Tuhan, artinya cuma ada satu raja, satu Tuhan, Melech Olam, yang sanggup menyelamatkan umat manusia, saudara. Dan siapakah dia, raja yang kekal itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Itu judul yang tadi sedang Ha-Olam, ya, dikatakan Melech Ha-Olam. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Melech Ha-Olam apa, saudara? Melech Ha-Olam, ya, Melech Ha-Olam Hu Goalenu, raja yang kekal, dia penebus kita. Nah, raja yang kekal dan satu-satunya, Tuhan yang satu-satunya yang menebus kita itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Siapa? Jika dia bukan Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa Yahweh yang turun ke dunia dalam wujudnya manusia. Seharusnya kita yang mengalami aniaya, seharusnya kita yang memikul salib kita sendiri, memikul beban dosa kita sendiri, menanggung sendiri, saudara. Tetapi Bapa Yahweh mau berkorban dengan dia turun ke dunia dalam wujudnya Davar Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach, dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Jadi kita bersyukur karena Yeshua HaMashiach itu. Kita lihat, saudara, lanjut. Kolose 1 ayat 14. Ufo nimsa vedut bedamo usriha lekatotenu. Di dalam dia, di dalam Yeshua, kita memiliki penebusan melalui darahnya. Damu, tadi ada lagu, oh damu sel Yeshua, dengan darahnya Yeshua HaMashiach. Saudara yang kasih, di dalam dia kita memiliki penebusan melalui darahnya. Jadi hanya dengan darah, saudara, yaitu penebusan dosa, yaitu dosanya, saudara. Dosa yang harusnya kita tanggung sudah ditebus, dibeli oleh Yeshua, dibuang. Jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Coba seandainya kita punya hutang, saudara. Kita punya hutang, saudara dikasih. Terus tahu-tahu hutangnya banyak, kita harus bayar. Di kitab suci diajarkan ada orang yang punya hutang berapa dinar, terus itu kalau dihitung sampai orang itu mati, dia nggak akan sanggup membayar hutang itu. Tetapi kemudian itu dilunaskan, saudara. Bayangkan kalau kita punya hutang yang begitu banyak, saudara. Tahu-tahu ada orang bilang hutangmu berapa jumlahnya, semuanya hitung. Terus kemudian saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, oh sekian banyaknya. Terus orang itu bilang, sudah semuanya hutang aku yang tanggung. Coba bayangkan kayak apa. Itu berarti menjadi pahlawan yang luar biasa. Dan bagi saya Yeshua memang seorang pahlawan Tuhan yang luar biasa. Karena dia memang orang yang pemberani luar biasa. Kebanyakan, saudara, kalau ada orang mau dihukum kabur, betul nggak? Ada nggak orang mau dikubur, saya mau dihukum, silakan, jarang, saudara. Adapun 1-2. Ada orang korupsi saja, begitu diketahui indikasi korupsi, kabur duluan sebelum ditangkap. Padahal di penjaranya enak, saudara. Ada orang habis menganiaya orang lain, kabur karena takut dihukum, saudara. Yeshua tahu bahwa kalau dia masuk ke Yerusalem, pasti dia akan mengikuti aturannya Bapa Yahweh, dan dia akan dihukum mati untuk mengganti dosa umat manusia. Dia tahu, makanya dia menangisi kota Yerusalem saat masuk. Kenapa dia menangisi kota Yerusalem? Karena umat-umat yang datang lewat waktu Yeshua masuk ke Yerusalem, mereka bawa lulak, memakai jubah, ditaruh untuk dilewati Yeshua, saudara. Dan dia katakan, Hosiana ben Daud, Hosiana ben Daud. Artinya selamatkan kami ya putra Daud. Selamatkan kami, karena dia mengeluhkan ini loh raja yang menyelamatkan aku nanti. Tetapi di satu sisi, beberapa hari berikutnya, mulutnya yang berkata Hosiana ben Daud, gantian dia ngomong salibkan dia. Coba bayangkan, saudara, apa enggak menangis Yeshua melihat umatnya yang begitu, saudara? Dia menangis, saudara kasih. Tetapi Yeshua tahu, kalau Yeshua lari, mama penggenapannya tidak akan gagal. Karena itu bukti Yeshua itu seorang yang pemberani luar biasa. Orang tahu mau dihukum tapi dia datangin, saudara. Amin. Bahkan saat ada dia mau ditangkap, dia katakan, aku mencari Yeshua bin Nazaret. Yeshua ngomong, akulah dia. Banyakan orang ditanya, Adam, ditanya Bapa Yahweh, Adam, di manakah engkau? Aku di sini, Tuhan. Apakah engkau makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu? Adam ngomong apa, saudara? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang memberi. Dia gak berjiwa besar, dia larikan kepada perempuan Hawa, saudara. Betul gak? Kemudian Hawa ditanya lagi, Hawa, apakah engkau makan dan memetik buah yang ada di tengah taman itu? Hawa ngomong, ular yang menggoda aku yang memberi dia. Selalu begitu, saudara. Kitab Kohelet, manusia kuciptakan itu baik dan jujur, tetapi mereka banyak dalih. Makanya banyak orang yang selalu alasan dan alasan-alasan, sehingga dia selalu mengkambing hitamkan orang, selalu mencari kesalahan itu kepada orang lain. Hari ini kita belajar berani berjiwa besar seperti Yeshua. Amin. Enggak takut dengan hal apapun. Saudara, di dalam dia kita memiliki penebusan
melalui darahnya. Jadi kita jangan main-main dengan melalui darah Yesua. Kalau kita nanti sudah Pesah dibeli, mulai jauhkan dosa dari diri kita. Apalagi 1 minggu ini kita dilatih untuk makan roti tidak pakai ragi. Kita bersyukur kalau di Indonesia ini makanannya nasi, nggak makan ragi nggak apa-apa, saudara. Coba kalau di Eropa yang makanannya roti, susah, saudara. Betul nggak? Karena roti mesti dibuat pakai ragi, saudara. Kita di Indonesia nggak apa-apa. Saya nggak makan roti, saya makannya nasi. Kalau nggak nasi ya lontong. Kalau nggak lontong ketupat, nggak ada raginya. Nah, masih mending, saudara. Saudara tetap kenyang, aman, saudara. Coba kalau di sana, saudara, mereka berusaha untuk memakan itu, saudara. Dan dikatakan ya itu penebusan dosa, artinya dosanya dibuang jauh-jauh. Sudah, saya mempunyai satu kisah, saudara. Perhatikan baik-baik. Sekali waktu ada tempat di mana itu perbudakan, saudara. Pasar perbudakan yang luar biasa. Kemudian di situ ada seorang perempuan yang sudah dijual belikan untuk menjadi budak. Kemudian dia dengan wajah yang garang dan emosi karena dia harus diperjualbelikan untuk menjadi budak, saudara. Sekali waktu ada orang yang datang dengan pakaian yang begitu megah luar biasa. Dan dia datang, saya mau beli perempuan ini untuk saya jadikan budak, saudara. Kemudian perempuan ini sudah emosi dan marah. Lihat nih, nanti kalau aku sudah jadi budaknya dia, saya sudah dibeli, saya akan ngamuk, saya akan membuat dia menjadi rugi dan kerja tidak akan sungguh-sungguh. Bahkan saya akan membuat perhitungan dengan dia karena dia dibeli untuk dijadikan budak. Nah, sekali waktu jadilah dia dibeli, saudara. Dan saat dia sudah dibeli, dibawa ke rumah, si pembeli yang orangnya berwibawa dan orang yang sangat keren tadi berkata gini, sekarang kamu sudah saya beli, sekarang kamu bebas mau pergi kemana, karena aku membeli kamu untuk membebaskan. Nah, ini gambaran dengan saya dan saudara. Bapa Yahweh yang maha agung luar biasa itu turun untuk membeli kita yang harusnya jadi budaknya dosa. Tetapi saat kita sudah dibeli, Yesua berkata, sekarang kamu bebas. Mau apapun, kamu tidak menanggung dosa karena dosanya aku yang sudah tanggung. Tapi apakah seperti itu? Kemudian si perempuan itu berkata, sampai kapanpun aku akan mengikut engkau. Karena aku bukan lagi budak tetapi merdeka bersama dengan engkau. Amin. Jadi kalau kita mengakui bahwa Yesua sudah membeli kita dengan darah yang mahal, seharusnya kita berkata, ya Yesua, aku akan mengikut engkau sampai selama-lamanya. Karena engkau membuat aku merdeka bersama dengan engkau. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita ikuti teladannya Yesua. Kita lanjutkan. Pesah, pesan Pesah kita kali ini apa, saudara? Di tahun 5781 ini, saudara. Pesan Pesahnya apa, saudara? Jika Yesua HaMasiah, sang Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan mau mengorbankan diri untuk menyelamatkan umatnya sebagai umatnya. Perhatikan, jika Yesua HaMasiah, sang Raja segala Raja saja dan Tuhan segala Tuhan mau mengorbankan diri untuk penyelamatan umatnya, ya, penyelamatan umatnya sebagai penebusan, kali ini tulisnya kurang lengkap ya, sebagai penebusan untuk umatnya. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, perhatikan ya. Yang pertama, menghargai karya pengorbanannya dengan menjaga diri kita dari dosa. Amin. Jadi kita harus menghargai karya penyelamatan Yesua ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Menjaga diri kita dari dosa. Nah, yang berhubungan dengan dosa kita buang. Saya beri contoh, saudara. Saya beri contoh ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali waktu saudara lagi memotong sayuran atau anggaplah bawang merah atau bawang putih. Kemudian saudara potong, dan saat saudara memotong, ternyata kepotonglah jari saudara. Luka, sekalipun mungkin nggak sampai patah, tapi luka nggak sampai putus. Apa yang saudara akan lakukan? Ya, kira-kira apa yang saudara lakukan? Nggak apa-apa, ini baru satu, yang dua belum. Sekalian ini, begitu? Saya yakin enggak, saudara. Pasti apa yang saudara akan lakukan? Saudara akan berhenti dan cepat ambil obat. Betul nggak, saudara? Saudara akan cepat ambil betadine, kemudian saudara bungkus pakai handiplast atau pakai perban dan sebagainya. Betul nggak? Itu yang saudara lakukan.
Kemudian saudara sembuh. Wah, ternyata 3 hari sudah kering sembuh. Apakah karena saudara sudah sembuh, besok saat saudara akan memotong, saudara akan potong lagi? Hah? Enggak, saudara. Artinya sama, dan kalau kita sudah dibeli oleh Yeshua HaMasyiah dan diselamatkan dari dosa, jangan lagi mendekati dosa. Saya selalu ajarkan ke kita, kalau saudara nggak bisa pegang uang, jangan pernah jadi bendahara. Karena orang yang tidak bisa pegang uang pasti dia akan korupsi. Wah, kepake dulu sedikit gak apa-apa lah. Besok nanti tak pakai lagi. Mesti begitu, saudara. Makanya kalau tidak bisa pegang uang, jangan pernah pegang uang. Kalau disuruh kamu jadi bendahara, nggak mau. Amin. Lebih baik begitu, saudara. Amin. Kalau saya nggak seneng lihat, waduh kayak ono cewek cantik, ya jangan deketin cewek cantik. Kemana-mana sih dilihat foto nih pacarnya saja, ya, suami atau istrinya atau anaknya. Saya selalu membawa foto nih anak-anak saya, raketan zaman bayi juga. Jadi kalau anak tuh dompet putih bom, atau pas ketemu di mana, oh itu harus dibujui anak itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita mulai menghindari, menjaga diri kita. Kenapa? Supaya kita menghargai pengorbanannya Yeshua HaMasyiah. Amin. Sama dengan hal yang lain. Kalau kita ini tidak mau, saudara, artinya menyakiti. Jangan pernah kita menyakiti perkataan kita dia. Aduh, ini saya kok jempolku ini kalau saya nggak ngomongin orang kok nggak enak. Jangan main jempol. Amin, saudara. Kalau saya melihat ke jalan itu, kalau saya lihat matanya saya kemana-mana, kalau apalagi ke mall, semua pakaian yang bagus warnanya jadi hijau semua. Karena pengen beli, nggak perlu ke mall. Kalau perlu ke pasar pisang goreng. Saudara, jadi kita hindari. Pokoknya yang saya merasa nggak mampu, hindari dulu. Kecuali kita memang sudah kuat, saudara. Amin. Apapun kita sudah lakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita lihat ayatnya. Ifrim atau Ibrani 10 ayat 26. Kiim nekhaf sadon akare asar kamiru daat emet lojisair ot harban al hatatenu. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Jadi hati-hati, makanya kalau kita sudah tahu kebenaran, terus kita melanggar, tidak ada pengampunan dosa. Artinya tidak ada lagi pengorbanan. Saya beri contoh, saudara sudah diselamatkan oleh Yeshua HaMasyiah dengan darahnya. Artinya tiketnya ke Samayim, ke surga sudah punya, saudara. Betul nggak? Tinggal masuk melalui kuncinya, jalannya sudah Yeshua. Kalau saudara sudah memperoleh keselamatan, jangan pernah jual keselamatan itu kepada yang lain. Karena nggak mungkin Yeshua disalibkan kembali, saudara. Amin. Wah, nggak apa-apa, soalnya saya sudah terlanjur cinta sama dia, Pak. Saya tak ikut mereka dulu. Sekali nyebur kebablasan, saudara, lupa ngerem. Makanya jangan pernah main-main, saudara. Apalagi kalau anak-anak muda, hati-hati ya. Dan yang mau menikah, ya Pak Yosef. Oh, kayak Pak Yosef tuh, jos tuh, ya, haleluya. Kalau tidak bersama dengan saya, nggak mau. Nah, itu hebat itu Pak Yosef tuh. Nggak apa-apa, itu namanya Pak Yosef itu apa namanya, tua-tua keladi. Tapi saya bilang bukan tua-tua keladi, muda-muda keladi. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, sebab apabila kita dengan sengaja, saya sudah tahu punya keselamatan, masa hanya gara-gara Delila, saudara, saya harus pindah, saya jual. Saya harus jatuhkan, jangan pernah meninggalkan kebenaran. Kenapa, saudara? Orang yang paling dekat kehidupan saudara sekarang ini, yang paling dekat saudara apa, saudara? Kematian. Orang yang paling dekat dalam hidup kita saat ini adalah kematian. Sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, kematian, bukan kesuksesan. Kesuksesan kita nggak tahu kapan waktunya. Tetapi kalau kematian kita nggak tahu. Banyak orang yang sehat mati. Betul nggak? Jadi untuk mati itu tidak dibutuhkan sakit dulu. Orang sehat saja bisa mati. Untuk mati tidak dibutuhkan miskin dulu. Karena orang kaya yang mati juga banyak. Saudara, jadi yang dikasih Tuhan, yang paling dekat dengan diri kita itu kematian. Makanya kalau kita sadar, seandainya saya dipanggil Tuhan dan mati, saya sudah selamat. Karena saya sudah punya tiket sampai sama ini. Amin. Saudara, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, menyiapkan diri untuk menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah yang tanpa cacat celah.
Jadi kita menyiapkan diri menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah. Yang kedua, saudara, kita menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah yang tanpa cacat celah. Saudara yang dikasih, saya selalu ajarkan saudara bahwa yang namanya mempelai, orang mau menjadi mempelai, orang mau menikah itu pasti menyiapkan diri dengan baik. Nggak ada nih saudara sekarang datang nih, Pak, ini anak saya mau nikah deh. Ya, saya nggak mau, betul nggak? Pasti menyiapkan, entah suratnya lah, entah nanti buat acaranya kayak apa, pasti begitu. Dan nggak mungkin juga saudara habis dari kandang, gitu, bawa pupuk, Pak, aku mau nikah nih. Ya yang mau nikah aja nggak mau, saudara, betul nggak? Iki sinar nikah siapa? Makanya seorang yang mau menikah itu dibuat secantik mungkin melebihi yang lainnya. Makanya dikatakan kalau orang nikah ini jadi raja satu hari, betul nggak? Kenapa? Karena mesti dibuat bener ya. Kalau bisa tuh mengalahkan yang lain. Nah kalau nganteni saja, orang dandan, tamu nih dandan kabeh lagi nganteni sopo, betul nggak saudara? Nah oleh sebab itu menjadi mempelai itu nggak boleh cacat celah. Saudara, sekarang modelnya semua canggih. Hidungnya mancung tertunda, digawe pancung beneran, bisa saudara. Jadi artinya dibuat luar biasa. Yang kulitnya sini mungkin nggak seputih, digawe koyo wedak, terigu, bisa saudara. Jadi dibuat secantik mungkin. Atau yang laki-laki itu namanya dibuat tanpa cacat celah supaya benar-benar tampil luar biasa. Nah di hadapan Tuhan ya sama. Kalau kita mau menjadi mempelainya bukan dari casingnya ini, tetapi dari dalam hati kita. Amin. Dari dalam hati kita memang benar-benar kita baik dan menjadi orang yang tanpa cacat celah. Kita lihat ayatnya saudara. Ya, Kolose 1 ayat 22. Hafak ata et libkem lehit tratson elai beatsmo ufesaro bengoto lehakim kem kedosim levane sakim meain ukhiyim mikal semet dapat dalam tubuh jasmaninya melalui kematian Yeshua untuk menampilkan kamu kudus dan tiada celah bahkan tanpa cacat di hadapannya. Amin. Jadi saudara, Yeshua dalam tubuh jasmaninya secara manusianya, dia katakan apa? Melalui kematiannya Yeshua secara jasmani, saudara. Untuk menampilkan siapa? Untuk menampilkan kamu, kita ini loh, supaya apa? Kudus. Ya, supaya kudus dan tiada celah. Bahkan tanpa cacat celah di hadapannya. Nanti saudara, di hadapan Yeshua. Benar-benar didandani yang luar biasa. Orang saudara, didandanin itu cuma 2 kali kalau saya bilang. Orang didandanin atau kita melakukan. Pertama, mandi. Ya pas kita lahir. Betul nggak? Mandi nih. Pas kita lahir. Orang mandi wis langsung kayak pakaian, mesti mandiin dulu. Baik. Nanti sama nanti kita akan mati. Kalau sempat, kecuali matinya kecemplung laut lain. Tapi selama tidak mesti masih dimandiin. Iya nggak? Kita nggak mungkin bisa mandi sendiri. Aku mati tak adusik, nggak ada. Kecuali mandinya nyemplung sumur, bunuh diri. Wah kayak mati wae kok adusik nyemplung sumur, lah itu baru saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh dalam tubuh jasmaninya melalui kematian untuk menampilkan kamu kudus. Setelah dia mandi, coba anak kecil didandanin orang tuanya. Begitu juga nanti orang mau meninggal pasti didandani dipakai pakaian. Sing nggak pernah pakai jas seumur hidup mesti dipakai jas. Minimal batik. Betul gak saudara? Dan ini dibuat luar biasa. Saya ada orang seumur-umur nggak pernah pakai bedak, meninggal dikai bedak. Betul nggak? Seumur-umur nggak pernah pakai lipstik, mau meninggal dikasih lipstik. Coba hiduplah nggak mau. Saya tak kasih lipstik nggak mau. Ini udah mati mau dia. Dikasih pakaian apapun dia akan mau, saudara. Nah inilah yang terjadi saudara. Ya, yang kedua, makanya yang kedua menyiapkan diri untuk menjadi mempelai yang tanpa cacat celah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, berjaga-jaga selalu dalam menyongsong kedatangannya kembali. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana memaknai Pesah kayak kita ini? Ya, berjaga-jaga selalu dalam menyongsong kedatangannya kembali. Artinya berjaga-jaga di ambang pintu Tuhan. Karena kedatangan dan dibukakannya pintu bagi kita kalau kita sudah berjaga-jaga di ambang pintu. Kenapa saudara? Karena kalau kita sudah di ambang pintu rumahnya Tuhan, begitu Tuhan buka kita tinggal masuk saudara. Tidak wah nyantai masih lama Tuhan.
Kita ini sekali lagi yang paling dekat kematian, kita tidak tahu. Situasi seperti ini semakin lagi nggak semakin mudah, saudara. Di Indonesia ini dengan situasi seperti ini, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia tidak mudah. Sekarang saudara berpergian kemanapun nggak segampang dulu. Betul nggak saudara? Saudara mau naik pesawat nggak segampang dulu. Saudara mau naik kapal nggak segampang dulu. Mau naik kereta nggak segampang dulu, saudara. Tantangannya begitu besar. Mau beli saja kadang sekarang nggak segampang dulu. Makanya kita harus akan berjaga-jaga selalu dalam menyongsong kedatangannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan waktunya Yesus akan datang. Berjaga-jaganya di mana? Di ambang pintu rumahnya Tuhan. Artinya selalu dekat dengan Tuhan. Sewaktu-waktu dipanggil kita sudah tinggal masuk, saudara. Amin. Di ambang pintu. Jadi artinya di ambang pintu Tuhan atau kedatangannya dan dibukakannya pintu itu bagi kita. Kita lihat ayatnya, saudara ya. Misle atau Amsal 8 ayat yang ke-34. Asre Adam somea li liskot al daltotai yom yom lismor mesusot petahai. Berbahagialah manusia yang mendengarkan aku. Perhatikan, berbahagialah manusia yang mendengarkan. Untuk berjaga-jaga di pintuku. Jadi benar-benar di ambang pintu, saudara. Ya, di ambang pintu, berjaga pintuku setiap hari. Bukan setiap bulan nanti, 1 bulan sekali, tidak. Setiap hari. Berarti selalu tiap hari kita berjaga-jaga terus. Untuk berjaga-jaga di tiang-tiang pintuku, artinya berjaga-jaga terus. Setiap hari. Saya nggak tahu, saudara. Saya sudah pernah sampaikan, sudah dikasih. Saya punya satu teman pelayanan. Saudara, dulu nih, waktu saya tahun teman sekolah dulu di Jakarta. Kemudian dia bilang, saya udah pernah saksikan ini. Orang tuanya selalu bilang begini, ayo kok kamu ikut pelayanan papa dong. Ini papa ini susah di gereja itu dipandang menjadi majelis, kamu kok nggak pernah. Kamu padahal pemain musik yang handal. Dia main musiknya aja pinter, sudah di mana-mana. Dia sering main musik di kafe, di mana-mana yang terkenal. Saudara. Dulu zaman dulu saja gitarnya sudah puluhan juta harganya dia. Dulu dia ngajarin gitar itu bagus, gitarnya memang pinter dia. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian dia nggak mau, sudah dikasih Tuhan. Wah, masih malas pak, gini. Nah, sekali waktu papanya bilang, sekali ini saja kamu ikut aku. Sekali ini saja kamu ikut aku ke gereja. Ya, aku pengen kamu lihat main musik di gereja. Karena dia disuruh terus, nggak mau, akhirnya dia sungkan. Ya deh pak, saya ikut sekali ini. Nah, sore ini cuma latihan. Nah, ini papanya duduk, saudara. Dia latihan musik sama temannya, dikenalkan ini anak saya nih. Nih, wah main musik. Terus papanya bilang, tuh itu anak saya main musik. Wah, dia lagi main. Saudara tahu apa yang terjadi? Saat dia latihan main musik, papanya meninggal, saudara. Duduk di situ. Dan itu membuat pertobatannya dia luar biasa. Dia katakan mulai detik ini dan seterusnya saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ternyata papanya nyuruh sekali itu terakhir kali untuk membawa dia masuk ke rumah Tuhan. Dan itulah yang namanya diambang pintu. Amin. Karena kita nggak tahu ada kesempatan lagi, saudara. Nah, seperti itulah yang terjadi. Makanya kalau disuruh kita ibadah, doa, jangan pernah malas atau ragu. Saya kalau pagi sudah bilang, Rael, kalau di rumah saya, bangun 4:30. Wes bangun, wes ngantuk cuci muka. Yang penting kita harus berdoa. Siapa? Karena waktu kita sudah tidak lama lagi. Karena kita nggak tahu. Sekali lagi, wah masih lama pak, kiamat akhir zaman masih lama. Karena kita nggak tahu. Apakah usia kita nanti sampai segitu? Mampu nggak umur kita sampai tahun 6000? Tahunnya Israel. Atau tahun 2025, wah saya masih pengen memilih presiden tahun 2025. Emang usia kita pasti sampai 2025? Kita tidak tahu. Makanya ayatnya dikatakan, berbahagialah manusia yang mendengarkan aku, sing selalu mendengarkan Tuhan. Ya, untuk berjaga-jaga di pintuku setiap hari, berjaga-jaga di pintu. Artinya wis nunggu di pintu terus. Pintunya dibuka, kita tinggal masuk, saudara. Ya, untuk berjaga-jaga di tiang-tiang pintuku, jangan nunggu di luar lama. Ya, kalau kita bisa masuk. Sampai pemazmur berkata apa? Lebih baik aku 1 hari di pelataranmu daripada aku 1000 hari di tempat lain. Ternyata baru pelataran Elohim saja itu sudah berharganya luar biasa. Amin. Apalagi saudara kalau kita masuk ruang kudusnya Elohim. Apalagi kalau ruang maha kudusnya Elohim. Amin. Apa gak kekal selamanya, saudara? Baru pelatarannya aja perbandingannya 1000 hari kok. 1000 hari aja 3 tahun, saudara. Apa nggak lebih berharga? Ternyata di luar yang begitu lama. Apalagi pandemi, saudara. Pandemi itu kita hanya ibadah berapa kali? Betul nggak? Dulu ada MK, ya nggak? Selasa MK, Kamis MK,
Jumat RF, Sabtu pagi jinglelo, terus Rabu latihan, Sabtu ibadah ibadah, belum ada ibadah kaum perempuan, terus ibadah yang lain lagi masih diundang ke sana ke sini ibadah, masih doa malam kadang. Sekarang tidak, saudara. Nah, ini sebenarnya cara setan untuk meninabubukan manusia. Biar aku tuh buktinya nggak ibadah nggak apa-apa, betul nggak? Yang tadinya biasa ibadah, MK ibadah, sini ibadah, terus lama-lama nggak ibadah, wis nyaman, saudara. Bahkan ibadah online pun sekarang udah nyaman. Coba online, saudara lebih nyaman lagi karena saudara taruh HP, saudara sambil bisa ngulek bumbu, betul nggak? Saudara baru ngulek bumbu, saudara sambil bisa dengerin. Coba di sini ngulek bumbu, nggak bisa, saudara. Artinya kita dibuat itu sebenarnya cara setan untuk membuat orang nyaman. Tetapi hari ini kita belajar, justru dengan Pesah saya harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Amin. Saya harus sungguh-sungguh. Saya nggak peduli mau ngantuk apapun pagi, doa pagi saya akan sebut nama saudara satu persatu. Setiap pagi. Saya sudah komitmen. Pokoknya setiap pagi dalam doa pagi saya akan sebut nama saudara. Keluarga maksudnya. Ya enggak bisa anak-anaknya tidak, mesti keluarganya siapa keluarga, tapi seluruh yang saya kenal dimanapun, mau di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di luar negeri, tetap saya akan sebutkan, saudara. Itu tugas saya untuk mendoakan saudara. Nah, gantian, saudara punya kewajiban saling mendoakan satu dengan yang lain. Topang doa kita satu dengan yang lain. Amin. Itu akan membuat kita menjadi kuat. Oh, mungkin dalam situasi yang sulit, pandemi ini memang kita nggak tahu kepastiannya sampai kapan berakhir, kita nggak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi yang terakhir, saudara, saya lagi ya, berbahagialah manusia yang mendengarkan aku untuk berjaga-jaga di pintuku setiap hari, untuk berjaga-jaga di tiang pintuku. Yang terakhir, saudara, saya ucapkan Kak Pesah Samea. Selamat Hari Raya Pesah, ya, sukacita Pesah buat kita kali ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri, ya. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yuk, sudah? 1, 2, 3. Selalu mengingat pengorbanannya dan menjaga hati tidak bercacat celah untuk kemuliaan Allah Yahweh bersih Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan.
Yesus